Kejebak pinjol ilegal, ditagih-tagih mulu sama DC pinjol ilegal dan teleponnya nggak berhenti-berhenti dan bahkan data kalian udah tersebar. Nih buat teman-teman yang udah terjebak, nggak usah panik. Kita akan bahas satu persatu dan gimana caranya kita untuk menyikapinya biar kita itu bisa move on gitu loh. Bisa melanjutkan hidup ya. Oke, yang pertama, pinjol ilegal kalian harus tahu dulu. Kalian harus eliminasi pemikiran-pemikiran ada DC yang bakal datang. Kalian harus mengeliminasi pikiran-pikiran kayak polisi-polisi atau berurusan dengan hukum. Kalian harus eliminasi semuanya. Pokoknya berhubungan dengan dokumen negara, legalitas hukum negara, insya Allah aman 100% kalau kalian galbe di pinjol ilegal ya. Kenapa? Karena memang mereka ilegal dan mereka tidak terdaftar. Bahkan Pak Mahfud MD dulu bilang pinjol ilegal mah nggak usah dibayar, nggak apa-apa, katanya seperti itu. Tapi ya namanya orang udah terjebak pasti pemikirannya akan kalut, bener nggak? Itu dulu yang kalian pegang. Nah sekarang kita akan fokus ke permasalahan mengamankan data kita dan juga kontak-kontak kita yang udah terlanjur mereka ambil. Ini yang paling penting ya, ini yang paling penting. Kenapa? Karena gini, ketika teman-teman datanya itu semua kontak-kontak udah diambil dan seterusnya, ya teman-teman udah pasti ya kontak-kontak kalian itu mungkin akan diteror. Bahkan ada yang tiba-tiba dimasukin ke dalam satu grup semuanya. Terus tiba-tiba ada yang disebar foto-foto palsu kalian, foto-foto editan, tidak senonoh gitu-gitu ya. Ada juga yang disebar kayak jasa donasi dan seterusnya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita tidak bisa menghilangkan data yang udah kita ambil tersebut. Kita harus pasrah akan hal itu. Nah, kita tinggal memikirkan solusi langkah pasti konkret yang bisa kita lakukan. Yaitu apa? Kalian harus jemput bola dulu. Sebelum mereka ini menghubungi orang-orang yang ada di kontak HP kalian, kalianlah yang harus menghubungi orang-orang kenalan kalian tersebut. Ceritakan kronologinya, situasinya seperti apa. Sehingga mereka kalau mendapatkan informasi apapun tentang kalian, mereka sudah tahu bahwa kontak kalian ini sedang disalahgunakan. Ada orang-orang yang pengen sengaja menyerang kalian. Nah, seperti itu. Setidaknya mereka tahu dulu. Itu akan sangat-sangat memiliki pengaruh dan dampak, teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di sini teman-teman harus hati-hati dengan data-data pribadi kalian yang digunakan untuk melakukan pinjaman online ya. Teman-teman harus seringkali cek-cek rekening dan seterusnya, atau kalau bisa mungkin rekening bank kalian atau mungkin apapun lah ya, itu harus diubah nomor HP-nya dan diubah emailnya. Jangan sampai sama seperti email atau nomor HP yang teman-teman daftarkan saat mengajukan pinjol ilegal tadi. Biar apa? Meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atau dihack. Itu yang paling utama dan paling penting ya. Nah, terakhir adalah banyak-banyak berdoa, karena kita semua mentalnya akan teruji ketika kita menghadapi segala macam teror-teror yang ada.